sebelumnya saya hanya mengamanati sebelum kita masuk ke intern Al-Muhajirin, dan ada yang sudah masuk tentunya. Yang pertama, kita mentafakuri dulu tentang nama daripada yayasan ini. Jadi yayasan ini adalah namanya Al-Muhajirin. Saya yakin Al-Muhajirin ini kita mesti mengetahui tentang sejarah perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bagaimana Rasulullah mengembangkan dakwahnya dari Mekah ke Madinah. Untuk itu semua peserta silahkan visi dan misi yang sudah dibahas tuntas ya tentang ke-Al-Muhajirinan, memang kita harus dipelajari secara sepenuh hati, karena kita diamanati Allah bukan hanya sekedar fisik tapi juga ruhani, jasmani dan ruhani. Mungkin orang kalau melihat Al-Muhajirin secara fisik dianggapnya sudah gede begitu ya, apalagi sekarang sudah mulai mau melaksanakan kampus 5 dan kampus 6. Yang dulu kata Pak Bupati mah ya, dulu Pak Dedi Mulyadi, lah nyaho orang ge baheula mah Al-Muhajirin teh sacuwil cenah gitu. Ya, sacuwil gitu, Masya Allah. Jadi saya ingat dulu secuwil itu yang di atas itu. Modal utama Al-Muhajirin pada waktu itu hanya 3.100 meter. Itu saya beli dari seorang guru yang soleh, mudah-mudahan kesolehan beliau juga menjadikan kesolehan kita semua. Waktu itu hanya 3.100, yang 3.000 saya beli seharga 5.000 rupiah. Coba kebayang tahun berapa itu ya Pak Cece? Saya juga Masya Allah, dulu saya beli 5.000 sameter. Ayeuna sabaraha coba? Sekarang sudah 3 juta tanah di sini. Subhanallah. Jadi saya mentafakuri sejarah Al-Muhajirin karena ini dari sebuah nama juga memberikan motivasi kepada kita. Kenapa kita menamakannya ini Al-Muhajirin? Ya. Jadi kalau kita lihat dari segi sejarah baginda Rasulullah, hijrah dari Mekah ke Madinah itu sangat luar biasa. Dan ini adalah merupakan perintah Allah. Kalau kita melihat hijrah, memang la hijrata ba'da futuh. Tidak ada hijrah setelah futuh Mekah. Tetapi bagi kita adalah hijrah itu niatun wa jihadun. Hanya 2, niat dan jihad. Itu saja bekal tentang Al-Muhajirin. Jadi yang jelas tadi kata Ibu Ketua Yayasan bahwa kita di sini jangan melihat secara fisik ya. Tadi ge ceuk batur mah Al-Muhajirin teh geus gede. Ya, geus gede, malah kampusna ge ayeuna teh hampir genep. Kampus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alhamdulillah, tasyakur bin ni'mah, mudah-mudahan ini menjadikan sebagai warisan perjuangan untuk generasi penerus. Titik pertama yang saya ingat pada waktu itu, karena saya kedua-duanya dengan bapak itu dilahirkan dari pondok pesantren Cipasung. Jadi ibu mah masantren teh nya temenang nanaon, menang eta we kitab ceulian. Ya, saya dengan bapak keluar pada waktu itu tahun 70 berapa ya? 78. Alhamdulillah mungkin telah dijodohkan sama Allah untuk menentukan perjuangan yang satu visi satu misi. Jadi
secara lahir saya di Subang, di Cisalak. Saya dulu punya ayah, punya kakek, punya pesantren. Yang saya ingat adalah tragedi gerombolan. Jadi waktu itu saya mengalami gerombolan, serangan gerombolan terakhir. Pesantren kakek saya yang ada di Cisalak itu dibakar, tinggal pondasinya saja. Sampai saat ini juga belum dibangunkan lagi. Itulah yang menjadi membawa ruh, ya, doa-doa orang terdahulu mungkin ingin pesantren itu dilanjutkan. Tapi karena saya berada di Purwakarta, tidak mungkin melanjutkan yang di Cisalak, Subang. Oleh karenanya, dengan adanya komitmen bersama dengan Bapak, kita ingat bahwa niat yang pertama adalah in tansurullah yansurkum. Itu saja motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu menolong agama Allah, aku akan tolong. Kebayang orang keluar pesantren, apalagi waktu itu namanya baru sarjana muda, ya. Dulu tuh kan saya mengalami proses perguruan tinggi melalui sarjana muda, belum ada S1. Tetapi dengan sangat begitu, betapakah visi dan misi Bapak dengan Ibu searah tujuannya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, yang jelas kita yakin bahwa kata Allah, in tansurukum yansurkum. Jika kamu membela agama Allah, pasti aku akan tolong, ya. Jadi untuk itu dengan bismillah tawakkaltu 'alallah, alhamdulillah. Kalau secara fisik modalnya adalah 0, besar apa kecil ya nolnya. Tapi alhamdulillah begitu turun ke Purwakarta, saya dengan Bapak membangun komunitas lembaga-lembaga Islam. Diantaranya adalah yang sangat saya ingatkan adalah pesantren Kilat Ramadan di Al-Maghfirah waktu itu. Sampai pernah kita membuat pesantren kilat, siswanya 600. Akhirnya terbersitlah, ya, dengan adanya membuat taman kanak-kanak Al-Quran yang kita komunitasnya di lingkungan kita, yang dulu pernah menjadi madrasah-madrasah itu akhirnya tamplok ke Al-Muhajirin. Dan saya pernah dimarahi oleh kepala-kepala madrasah, karena madrasah, anak-anak yang ada di madrasah yang di lingkungan di Kebon Kolot terutama, itu bahe ke Al-Muhajirin, sampai siswanya 600 waktu itu. Masya Allah, ya, dicarekan tak eta gara-gara aya Al-Muhajirin cenah. Asipa yang di Cisere sekarang tidak ada madrasahnya, termasuk Pagelaran, Al-Hidayah. Pokoknya hampir semua madrasah pindah ke Al-Muhajirin. Karena di Al-Muhajirin pada waktu itu adalah membuka sistem Quran, membaca Quran cepat, yaitu dengan metode Iqra. Kami juga di Purwakarta belum ada apa-apa. Setelah kita membuat taman kanak-kanak dengan melakukan metode Iqra, dan kami mengambil dari Yogyakarta narasumbernya, alhamdulillah pada waktu itu memang saya sampai kewalahan, itu santri sampai 600, dan itu terdiri dari TK dan anak-anak SD. Sampai belajar pun pernah di tanah-tanah, di teras rumah yang di depan. Itu merupakan sejarah awal dari perjuangan kami tatkala kami setelahnya menikah di tahun 79, ya. Saya menikah tahun 79. Waktu itu saya honor di SPG, dan Bapak setelah pegawai negeri ditugaskan di STM. Jadi pernah ngajar di STM, kemudian di SMA, kalau saya di SPG selama 10 tahun. Dan pada waktu itu kita berjuang dengan sangat, dari mulai ngaji ngampar gitu, ya, barudak tetangga. Akhirnya kita berpikir membuat taman kanak-kanak Al-Quran,
disitulah banyak sekali keinginan-keinginan. Jadi bermimpi yang tentunya kalau secara fisik tidak akan tidak akan kekejar. Tapi kita yakin bahwa Allah itu adalah ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya. Dan kita pada waktu itu baru diangkat menjadi PNS tahun 79, ditugaskan di SPG dan Bapak ditugaskan di STM, ya. Alhamdulillah dengan modal kekuatan secara fisik adalah saya menjadi karyawan Departemen Agama, tetapi sejak itu pula kita merambah berbagai kegiatan keagamaan. Ternyata tidak terasa hari ini, kemarin saya hitung-hitung, ternyata karyawan Al-Muhajirin itu sudah lebih dari 600. Ya, kadang-kala saya tidak percaya begitu. Tapi bagi Allah sangat mudah, ya. Untuk itu saya titip kepada para generasi penerus, kita ini bukan tujuan untuk mencari dunia, tapi tadi juga ingin wal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau ingin mencari dunia jangan di Al-Muhajirin, ya. Matanya kita mestinya mata akhirat. Insya Allah kalau kita sudah akhirat yang menjadi tujuan, dunia Allah akan berikan, ya. Saya ucapkan terima kasih kepada para panitia yang sudah memberikan informasi, bukan diada-adakan, tapi inilah Al-Muhajirin, selalu hijrah, selalu untuk berpindah kepada yang lebih baik. Insya Allah yang namanya Al-Muhajirin tidak akan kembali kepada, ya, faktor yang akan negatif sebelumnya, tetapi akan senantiasa maju dan lebih baik lagi. Jadi hijrah dalam arti di sini adalah niatun wa jihadun, niat yang baik dan jihad yang betul-betul menuju kepada jihad fisabilillah. Saya kira itulah, saya mohon sekali lagi kalau sudah berada di Al-Muhajirin, ya, mari kita sama-sama untuk membaktikan diri kepada Allah, niat yang baik, niat yang ikhlas. Insya Allah kata Allah, man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang pasti Allah akan berikan peluang-peluang yang baik. Demikianlah yang dapat disampaikan, dan mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang sudah dipelajari selama satu malam, ya, satu hari satu malam, mudah-mudahan menjadi bekal selamanya, dan kita senantiasa berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diselamatkan dari berbagai macam malapetaka dunia maupun akhirat, dan semoga kita menjadi hamba Allah yang soleh dan mengembangkan lembaga yang bisa menjadikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara satu kegiatan yang dinamakan orientasi ke Al-Muhajirinan. Semoga oleh Allah difahamkan, diamalkan, dan menjadikan realisasi nanti dikala kita berada di Al-Muhajirin ini. Terima kasih. Mari kita sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita dari dunia sampai ke akhirat. Oh, kita terus berdoa saja katanya, mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik min ibadik. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad.
اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها، فيسر أمورنا واسرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير هزايا ولا مفتونين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.